Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Fendi. Kali ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu transaksi laba antar perusahaan dengan objek jual belinya adalah aset pabrik. Aset pabrik bisa berupa kendaraan, bisa berupa tanah, bisa berupa gedung, mesin, dan lain-lain. Video ini adalah part kedua untuk pembahasan chapter 6. Jadi bagi yang belum menonton yang bagian pertama, agar nyambung agar bisa nyambung, bisa paham, memahami video yang kedua ini, silakan tonton terlebih dahulu video pembahasan bab 6 yang part pertama. Ya, kita masuk. Jadi kalau di video yang part 1 yang pertama itu saya membahas 6.1 sampai 6.5. Adapun video yang kedua yaitu lanjutannya ya. Sekarang ini saya akan membahas mulai dari 6.6 sampai 6.9. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana downstream dan upstream sale untuk non-depreciable asset dan juga downstream untuk depreciable asset. Ini dua-duanya downstream untuk depreciable asset. Cuman satunya end of year, satunya beginning of year. Nah, saya menyambung 6.5 ini bagaimana kalau upstream sale untuk depreciable asset, untuk aset pabrik yang bisa disusutkan. Dan transaksinya dilakukan pada awal tahun. Nah, mari kita simak. Diketahui POP membeli truk dari subsidiarinya yaitu Son. Berarti Son jual ke POP ya kan, karena POP membeli dari Son. Berarti induk membeli dari anak. Berarti ini adalah upstream, anak jual ke induk. Jualnya adalah kendaraan. Diketahui Son 80% dimiliki. Transaksinya 1 Januari, jadi beginning of year. Informasinya kita sebagai berikut. Diketahui pada tahun 2016 net income dari Son itu adalah 50.000. Kemudian remaining useful life, usia ekonomis dari truk adalah 3 tahun. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Kemudian diketahui ada trade-in value, ada scrap value. Jadi ada apa istilahnya? Jadi ketika aset tersebut atau kendaraan tersebut sudah habis masa berlakunya, scrapnya, jadi aset yang tersisa tersebut itu masih bisa dijual, masih bisa ditukar tambah dan dihargai dengan harga 3.000. Jadi ini adalah nilai residu ya, istilahnya adalah nilai residu. Jadi nilai residu aset adalah $3.000 pada akhir masa pakainya. Ini adalah residual value atau nilai residu. Kemudian cost biaya pembelian truk itu adalah 14.000. Jadi dulu Son beli truknya adalah 14.000 dan sudah disusutkan sebesar 5.000. Berarti nilai bukunya tersisa 9.000 ya kan. 14.000 beli disusutkan 5.000, berarti nilai book value-nya itu adalah 9.000. Tetapi diketahui nilai buku 9.000, P membeli dari Son itu dengan harga 12.000. Wah, ini ya. Di buku itu dijelaskan harga jualnya adalah 12.000. Dengan demikian Son mencatat adanya gain, adanya laba sebesar 3.000. Ya, adanya gain sebesar 3.000. Maka dia catat seperti ini ya. Jadi cash terima 12.000, akumulasi depresiasinya di debit, truknya di kredit. Nah, hilang sudah truknya dari laporan keuangan Son karena sudah di kredit. Ada gain 3.000. Nah, kemudian dari POP akan mencatat pembelian truk sesuai dengan nominal yang dia keluarkan, yaitu dia beli 12.000, dia catat 12.000. Kemudian ingat 12.000 ini harga beli.
dan nilai residunya adalah 3.000. Berarti 12.000 kurangi 3.000. Berarti nilai yang bisa disusutkan atau depreciable cost itu adalah 9.000. 9.000 dibagi 3 tahun. Berarti per tahunnya nilai penyusutannya atau depresiasinya adalah 3.000. Jadi bisa kita lihat di sini. Accumulated depreciation itu adalah 12.000 ya. Kemudian kurangi scrap value, ada banyak istilah, ada bisa diistilahkan scrap value, residual value, trade-in value, intinya sama. Intinya itu adalah nilai residu. Salvage value, ada 4 istilah. Itu nilai residu. Itu ada di pengantar akuntansi. Nah, di sini 9.000 ku bagi 3 tahun berarti 3.000. Baru kemudian diketahui juga ini adalah penghitungan income pada P. Son itu net income-nya 50.000. Berarti P karena memiliki 80% berhak mengakui 80% dari 50.000, yaitu 40.000. Kita catat. Kemudian ada unrealized gain on truck. Jadi ada laba yang belum terrealisasi, yaitu 3.000 ya kan, 3.000. Karena ini upstream, kalau seandainya ini downstream, maka seluruh unrealized gain yang nilainya 3.000 ini seluruhnya akan ditanggung oleh induk. Tetapi karena ini upstream, maka induk hanya menanggung sebesar porsi kepemilikan, yaitu 80%. Sehingga 3.000 kali 80%. Di sini 2.400. Unrealized gain itu akan mengurangi income. Sehingga di sini tandanya minus. Ditambah, tetapi ada piecemeal recognition. Nah, ini kan jurnal, ini kan pada akhir tahun, karena belinya 1 Januari, ketika 31 Desember berarti kan truk tersebut sudah digunakan 1 tahun. Nah, karena sudah digunakan 1 tahun, berarti boleh dong unrealized profitnya itu diakui menjadi realized profit, menjadi laba yang sudah terrealisasi untuk porsi setahun saja. Nah, berarti dari gainnya 3.000 dibagi 3 tahun kan ketemu 1.000 dikali 80%, ya, sedikit besar 800. Jadi unrealized gainnya minus 2.400, kemudian piecemeal recognition of gain nambah 800, sehingga ketemu angka income-nya adalah 38.400. Nah, 38.400 ini ya, ini berbeda dengan catatan sesuai dengan equity ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau laba dari Son itu adalah 50.000 dan 80% kepemilikan P terhadap S itu 80%, maka harusnya yang diakui adalah 40.000. Cuman karena ada transaksi aset, jual beli aset yang mengalami gain ya di sini, maka nilainya adalah berbeda, tidak utuh 40.000 tetapi 38.400 ya. Tidak utuh ini tetapi 38.400. Nah, akan tetapi beda pada ini adalah untuk tahun 2016. Akan tetapi nanti berbeda pada tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah income yang diakui oleh P itu adalah 40.800. Dari mana? Dari kita asumsikan labanya sama. Labanya sama 50.000, labanya Son itu sama 50.000, sehingga ketemu angka 40.000 ya. 40.000 ini kan sudah nggak ada unrealized gain ini sudah kita coret kan, sudah kita akui pada tahun pertama pembelian. Jadi yang kita akui adalah piecemealnya saja ini, sehingga tahun kedua dan tahun ketiga itu adalah 40.000 tambah 800 saja, sehingga ketemu angka 40.800 pada tahun kedua. Sama juga dengan tahun ketiga
40.800. Dengan demikian pada akhir tahun ketiga, yaitu tahun 2018, tahun ketiga setelah pembelian truk, maka nilainya akan sama ini sesuai dengan porsi ekuitas yang seharusnya. 650, 80%-nya adalah 520. Nah, ini kalau kita buat jurnal konsolidasinya ya, kemudian kita masukkan ke kertas kerja, kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Pertama adalah ini adalah tahun pertama 2016 ya. Ini ada 3 tahun, 2016, 2017, 2018. Nah, kita simak dulu 2016. Ingat pada tahun 2016 yang pertama biasanya kita membuat karena di awal-awal kita bahasnya gain dulu, jadi izinkan saya membahas ini dulu. Jadi gain itu harus kita debit ya kan. Gainnya 3.000 akan kita debit, kemudian truknya kita kredit 3.000. Sehingga di sini kelihatan kan, di sini ada gain 3.000, kita debit 3.000 sehingga hilang sudah gainnya. Truknya juga kita kreditkan. Mohon maaf. Truknya kita kredit sebesar 3.000 sehingga menjadi 9.012 kurang itu. Ini adalah cost yang sesungguhnya. Jadi ini adalah harga nilai buku truk atau nilai buku truk ya sebelum ditambah dengan profit. Kemudian ini adalah jurnal untuk melakukan tadi ya piecemeal recognition. Jadi untuk mengakui secara bertahap atas unrealized gain. Jadi jurnalnya adalah accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan pada beban penyusutan. Jadi gain ya. Ketika indikatornya jelas. Ketika itu gain, maka jurnal konsolidasinya ya, jurnal eliminasi dan penyesuaiannya itu pasti menurunkan truk dan juga menurunkan beban penyusutan. Jadi beban penyusutnya akan dikurangi, kemudian nominal aset juga akan dikurangi sesuai dengan slide yang sebelumnya sudah saya terangkan. Jadi di sini kita bisa lihat accumulated depreciation mana di sini. Ini bertambah dikurangi 1 ya, dikurangi 1. Sehingga akumulasi depresiasinya adalah 2. Ya kan, karena nilai aset yang bisa disusutkan itu kan hanya $6, hanya 6.000 ya kan, hanya 6.000. Kan dari nilai buku 9.000 kurangi scrap value 3.000 sehingga ketemu depreciable cost 6.000. 6.000 bagi 3 akan ketemu angka 2.000. Nah, begitu juga dengan depreciation expense. Berarti depreciation expense juga ngikut dengan accumulated depreciation, annual accumulated depreciation, yaitu adalah sebesar 2.000. Nah, ini adalah jurnal, kalau kita masih ingat 7 step jurnal untuk melakukan kertas kerja konsolidasi. Ini adalah jurnal untuk mengeliminasi intercompany profit transaction. Ini adalah jurnal nomor 2 ya. Kemudian masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana mengeliminasi income from S dan juga investment in S, sehingga akun investment in S itu akan di-reset kembali seperti akun investment pada awal tahun. Kita bisa lihat di sini income from S dikurangi sebesar 38.400. Dari mana? Dari ini ya. Dari ini 38.400. Ya, di 38.400. Begitu juga dengan non-controlling interest share. Nah, 38.400 juga ada di sini kan, di sini. Non-controlling interest share itu 9.600. Dari mana 9.600? Nah, mari kita meminjam penghitungan induk. Katakanlah kalau 50.000 kali 20%. Nah, saya bisa tulis di sini 10.000. Ya, 10.000. Cuman saya nggak bisa nulis. Kemudian unrealized gain 3.000 kali 20%. Kan ketemu angka 600.
berarti ini minus 600, berarti 10.000 minus 600. Kemudian piecemeal recognition-nya itu adalah 1000 kali 80%, berarti 1000 kali 20% ya, ketemu angka 200. Berarti 10.000 kurangi 600 ditambah 200, kan ketemu angka 10.000 kurangi 600, 9.400. 9.400 tambah 200, 9.600. Nah, maka ketemu di sini 9.600. Nah, ini kita tulis non-controlling interest share di debit, kemudian non-controlling interest share-nya kita kredit. Kemudian kita menghapus akun resiprokal ya, menghapus akun resiprokal. Ini adalah investment pada beginning of year 400.000 ya, karena kita sudah eliminasi penambahannya sehingga 400, kemudian non-controlling interest 100, equity 500. Tunggu, baterai saya low bat, saya harus ngecas sebentar. Oke. Pada tahun 2017, nah ini ada perbedaan, terutama pada jurnal yang B. Kalau jurnal yang A ini sama dengan sebelumnya, karena ini adalah piecemeal recognition. Jadi ini akan diulangi lagi pada tahun selanjutnya 2017. Begitu juga dengan tahun 2018 ya, sama. Cuma yang berbeda adalah pada B, karena B kan yang gain sudah dieliminasi pada tahun pertama. Pada tahun kedua, seperti yang pernah kita bahas pada upstream, yang non depreciable sama, nanti akan ada accumulated depreciation, investment in SON, dan juga non controlling interest. Nah, accumulated depreciation kan setahun kemarin itu kan sudah disusutkan sekali kan, sehingga kita tulis di sini 1000. Kemudian berarti yang belum disusutkan itu kan 3.000 unrealized profit, sudah disusutkan tahun kemarin 1000, sudah disusutkan tahun kemarin 1000 ya, sudah diakui sebagai profit 1000. Berarti yang masih unrealized itu kan 2000. Nah, 2000 itu kemudian kita bagi 80% dari 2000 itu 1600, catat di sini investment in SON. Kemudian 20% dari 2000 itu sebesar 400, catat sebagai non controlling interest. Kreditnya sama, truk. Jadi untuk kreditnya sama. Yang berbeda adalah pada sisi debit saja. Jadi gain on sale 3000 akan digantikan dengan dengan ini 1000. Jadi ini adalah accumulated 1000 yang kemarin sudah unrealized profit yang sudah diakui, piecemeal recognition 2000 yang belum diakui. Pada tahun selanjutnya berarti yang belum diakui hanyalah 1000 ya kan. Maka di sini yang sudah diakui adalah sebesar 2000, kita catat sebagai accumulated depreciation. Kemudian investment in SON dan non-controlling interest ini adalah unrealized profit yang belum terrealisasi, sehingga kita catat sebesar 1000 di sini. 1000 kita bagi-bagi, 80%-nya menjadi milik controlling interest, catat sebagai investment in SON. 20%-nya menjadi porsi hak bagi non-controlling interest. Jadi ini kita catat di sisi debit sebesar 200. Adapun ini income-nya adalah 40.800. Dari mana? Dari ini kan. Dari 48.800. Dari mana? Dari 40.000 tambah 800. Enggak usah 2.400. Ini saya pikir sudah saya jelaskan tadi. Kemudian non controlling interest adalah 10.200. Saya pikir caranya sama ya. Yaitu 10.000 tadi kan. Caranya adalah ini 50.000 kali 20%, 10.000 ditambah 200. Ini kan kalau ini 1000 kali 20%, ketemu 200. Berarti 10.200.
Jadi catat sini 10.200. Kemudian ya equity-nya, karena kita asumsikan ekuitasnya nambah, profitnya nambah 50.000, maka di sini equity-nya semula 500 sekarang menjadi 550, ya kan. Sama juga tahun selanjutnya equity-nya menjadi 600. Nah, cuma ini sama. Jadi untuk tahun sebagai pengingat, jadi untuk tahun pertama itu adalah gain, tahun kedua berbedanya adalah di sini ya. Kita menggunakan di sini. Jadi beda jurnal dan juga beda nominal. Termasuk juga untuk akun nominal pada jurnal C, income, dan juga non controlling interest. Oke, itu. Oke, kita bahas selanjutnya. Bagaimana kalau depreciable plan asset dijual tidak sesuai dengan nilai wajarnya? Nah, di sini bagaimana kalau dijual dengan rugi? Nah, contoh di sini. Saya contohkan di sini ya. Bagaimana kalau seandainya ini downstream ya. Jadi POP itu memiliki mesin ya, memiliki mesin yang nilai bukunya 30.000. Kemudian dijual dengan harga 20.000. Nilai bukunya 30.000 dan dianggap nilai wajarnya juga 30.000 ya. Dijual dengan harga 20.000. Berarti POP itu menjual rugi. Dalam artian berarti ada unrealized loss sebesar 10.000. Diketahui usia pakainya 5 tahun dan diketahui net income dari anak perusahaan Son itu adalah 200.000. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ngitung laba? Cara ngitung income. Oke. Income-nya pertama kita hitung adalah 200.000 ya, kali 90%. Sehingga kita dapat angka 180.000. Nah, berbeda dengan tadi, kalau unrealized gain itu akan mengurangi, tapi kalau unrealized loss, ini kalau tadi saya balik sebentar. Nah, kalau unrealized gain itu akan mengurangi, ya, tandanya minus, dan piecemeal recognition-nya menambah. Tapi kalau loss kebalikannya, unrealized loss-nya pokoknya kalau loss itu kebalikannya. Jadi kalau ini nanti negatif di sini, maka unrealized loss jadi positif. Piecemeal recognition di sini positif, di loss itu nanti jadi negatif. Oke, kita back. Nah, di sini ya. Nah, di sini unrealized loss itu 10.000. Karena ini downstream ya, jadi nggak perlu dikalikan porsi kepemilikan 90%. Kemudian piecemeal recognition of loss 10.000 dibagi 5 tahun, jadi ini akan mengurangi. Jadi ketemu angka income yang berhak untuk diakui oleh P itu adalah 188.000. Awalnya 180 tetapi menjadi 188 karena ini adalah unrealized loss. Jadi 30.000 fair value dan book value-nya dari suatu aset yaitu mesin dijual 20.000 ke anak. Saya kembali ke slide sebelumnya. Kalau seperti ini itu harus mendapatkan perhatian dari para shareholder, dari para pemegang saham. Karena gini, kalau perusahaan ya, kalau dalam artian di sini induk ya, induk menjual aset dengan harga di atas nilai wajarnya, maka itu akan merugikan anak perusahaan dan juga non controlling interest dari si anak perusahaan ya kan, karena dia membayar lebih banyak untuk aset yang nilainya nilai fair value-nya sudah diketahui tetapi bayar lebih. Berarti nanti yang dirugikan adalah anak perusahaan dan juga non-controlling interest-nya. Sebaliknya, kalau ternyata jual asetnya itu di bawah dari fair value, jadi induk jual ke anak, jual aset, harganya seperti yang dicontohkan tadi ya, 30.000 dijual 20.000, maka yang dirugikan adalah induk perusahaan. Yang diuntungkan adalah anak dan juga non-controlling interest dari anak perusahaan.
Jadi ini harus menjadi catatan. Jadi sudah ada fair value-nya tetapi kok dijual dengan harga yang lebih atau di atas. Motifnya apa itu harus ditelusuri oleh shareholder. Ini kembali. Kemudian, jurnalnya ya, ketika pada tahun dilakukannya transaksi. Pada tahun dilakukan ini tahun 2016. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi kan kita mesti jurnalnya gain pada mesin, gain pada land. Nah, kalau loss kebalikannya. Asetnya akan kita debit, kemudian lossnya akan kita kredit. Jadi lossnya, saldo normal kan ada pada sisi debit, ketika kita kredit maka loss akan hilang, dan mesin akan kita tambah nilainya 10.000 sesuai dengan cost awal, karena costnya adalah 30.000. Ini adalah jurnal untuk kertas kerja konsolidasi. Kemudian sama juga untuk piecemeal recognition. Nah, kalau itu gain, kita ketahui jurnalnya adalah accumulated depreciation pada depreciation expense. Nah, kalau loss maka kebalikannya. Maka kita bisa lihat di sini. Kalau terjadi loss, maka machine dan depreciation itu akan ditambahkan. Nah, ini sama dengan slide yang sebelumnya saya tunjukkan di sini. Adjust asset and depreciation up for losses. Jadi aset dan depresiasi itu harus dinaikkan, harus ditambah ketika ada losses, ketika dilakukan rekognisi ya. Di sini ya. Jadi depreciation dan machinery itu harus kita tambah. Ini adalah pada first year, pada tahun terjadinya transaksi. Nah, bagaimana pada tahun-tahun setelahnya? Pada subsequent year, nah katakanlah itu kan 5 tahun, ini nggak dijual tetapi digunakan terus oleh anak perusahaan. Ketika tahun 2017 sampai tahun 2020 ya, maka jurnalnya nanti bertahap lah seperti ini ya, yaitu machinery 10.000, kemudian depreciation expense, ini bukan 2017 sampai 2020 ya, tapi 2017 saja. Machinery 10.000. Ini machinery sama, yang berbeda adalah di sini lossnya sudah nggak ada lagi, kita ganti dengan investment in son 8.000, kemudian accumulated depreciation 4.000, kemudian di sini depreciation expense 2.000. Ini bisa kita pecah sebetulnya. Kalau kita mau pakai cara seperti ini juga boleh. Depreciation expense pada accumulated depreciation 2.000 kita buat di sini depreciation expense pada accumulated 2.000. Kemudian di sini machinery 10.000, depreciation machinery 10.000, accumulated depreciation 2.000, investment in son 8.000. Jadi kita pecah jadi dua. Tetapi boleh kita gabung. Boleh. Yang penting mahasiswa paham kok ujuk-ujuk bisa seperti ini. Ini adalah gabungan ya, jurnal gabungan. Kalau ini kan seakan-akan dipecah menjadi dua jurnal. Ya, kita masuk ke contoh selanjutnya adalah contoh komprehensif ya dari upstream dan downstream. Di sini PAM itu membeli kepemilikan Sun sebesar 90% dengan harga 450.000 ya, pada 3 Januari 2016. Baik. Selama itu pula ada 3 macam transaksi jual beli aset antar induk dan anak. Pertama, pada 1 Juli 2016 PAM menjual tanah kepada Sun. Jadi ini downstream dengan gain 5.000. Sun menjual kembali tanah tersebut kepada pihak di luar, pihak outside entity pada tahun 2018 dengan harga rugi sebesar 1.000 ruginya. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 Sun menjual equipment, menjual peralatan yang memiliki usia pakai 5 tahun kepada PAM dengan gain 20.000. Nah, ini upstream.
Kemudian equipment tersebut masih dipakai oleh PAM pada akhir Desember 2018. Jadi sudah dipakai 2 tahun. Kemudian pada tahun 2018 PAM menjual gedung kepada Sun dengan gain 32.000. Dengan remaining useful life, sisa usia pakai itu adalah 8 tahun. Sun masih memiliki gedung tersebut pada akhir tahun 2018. Jadi di sini terlihat ya, ada yang satu ini adalah downstream, 2 adalah upstream, 3 adalah downstream. Mari kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini underlying equity-nya pada akhir tahun 2017. Kita bicara tahun 2017. Baru nanti akhir tahun 2018. Adalah 540.000. Dari mana? Dari 600.000. Dari ini sebetulnya. Ini adalah 600.000. Dan 600.000 of equity Sun 2017. Equity Sun, sepertinya ini ada di buku ya, 600.000. Tunggu. Capital 400, kemudian di sini 200 ya. Ini awal ya, ini 200, retain earningnya 200, kemudian capital stocknya 400. Berarti totalnya adalah 600 ya. 600 kali 90% berarti underlying equity in Sun itu adalah 540.000. Investment in Sun itu adalah 540.000. Dikurangi dengan unrealized profit. Unrealized profit karena belum laku kan. Kita kurangi 5.000. Kemudian juga dikurangi dengan unrealized profit on equipment. 90%-nya kan 16.000. Karena ini 2017, sedangkan ini kan berarti sudah terpakai setahun ya, berarti sudah terpakai setahun karena ini 2 Januari 2017, berarti 31 Desember 2017 equipmentnya sudah terpakai setahun. Berarti recognition-nya nggak utuh 20.000 itu kan untuk 5 tahun. Berarti kalau sudah terpakai 1 tahun berarti sisa gainnya itu adalah yang belum direalisasi, yang masih unrealized itu adalah 20.000 dibagi 5 itu kan 4.000 kali 4 tahun. Berarti ketemu angka 16.000. 16.000 kali 90%. Nah, ini 14.400. Nah, lagi-lagi unrealized profit itu akan menurunkan income dan equity dan investment. Jadi kembali di sini ketemu angka 520.000 ya, dari 540 kurangi 5.000 dan 14.400. Ketemu angka 520.600. Kemudian add income. Ada income pada tahun 2018 dari Sun. Income-nya Sun pada tahun 2018 itu adalah 80 ya, di sini 80. Kita bisa lihat itu adalah income-nya Sun 80. Berarti kalau 80 90% diantaranya itu adalah 72.000. Ini agak panjang, cuman saya nggak bisa nulis. 90% dari 80 itu adalah 72.000. Oke, catat di sini 72.000. Ditambah gain online. Kenapa ada gain online? Karena pada tahun 2018 tanahnya tersebut laku kepada outside entity. Jadi gain yang sebelumnya pernah didefer, pernah ditangguhkan, itu sekarang harus kita akui sebesar 5.000. Nah, berarti bertambah 5.000. Kemudian ditambah lagi adanya piecemeal recognition. Nah, ada piecemeal recognition sebesar 3.600. Dari mana? Dari ini. Kan 16.000 itu 4 tahun kan. Ini kan 20.000 5 tahun. Berarti per tahunnya adalah 4.000. 4.000 kali 90% berarti kan 3.600. Nah, itu akan menambah income karena diakui, karena ini adalah gain. Unrealized gain yang diakui menjadi income, tambahan income sebesar 3.600.
Jadi 72.000 tambah 5.000 tambah 3.600 kurangi 28.000. Nah, 28.000 dari mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kan gainnya 32.000. 32.000 itu untuk useful life 8 tahun. Nah, kalau kita bagi 32.000 dibagi 8, itu kita ketemu angka 4.000. Per tahunnya adalah 4.000. Karena 1 Januari, 5 Januari sampai 31 Januari itu berarti sudah terpakai 1 tahun ya. Berarti sudah terpakai 1 tahun. Sudah terpakai 1 tahun berarti nah, di sini harus kita kurangi unrealized profit on building ya, sebesar 28.000. Jadi laba yang belum terrealisasi itu adalah 28.000 unrealized profit. Kita bisa lihat di sini investmentnya sekarang bertambah 72 ditambah 5.000 ditambah 36.000 kurangi 28.000. Kemudian ada dividen sebesar 27.000. Dari mana 27.000? Dividennya dari ini 30 dividen. Berarti 90% dari 30 itu adalah 27. Sehingga di sini kita kurangi ya 27. Sehingga kita bisa total, lihat total di sini, total investment adalah 520 ditambah 520.600 tambah 52600 kurangi 27.000, ketemu angka 546.200. 546.200 ini adalah investment insan pada akhir tahun 2018. Nah, kemudian ini kertas kerjanya. Untuk buat kertas kerjanya ini kita harus buat jurnal-jurnal seperti ini. Nah, ini sudah saya klasifikasikan seperti ini. Jurnal yang A itu untuk mengakui laba yang sebelumnya pernah kita tangguhkan, itu kita akui karena tanahnya sudah terjual pada tahun 2018. Jurnalnya adalah investment pada gain. Ini untuk mengakui ini ya. Sun resold the land to a certain entity pada tahun 2018. Berarti laba yang pernah di defer 5.000 ini harus kita akui kembali, sehingga jurnalnya seperti ini. Begitu juga dengan equipment. Untuk equipment pada tahun 2018 berarti ini accumulated depreciation-nya adalah 8.000 ya. Kemudian yang unrealized itu adalah 16.000 ya. 16.000 di sini. 16.000 kita bagi 90% dari 16.000 itu adalah 14.400 catat sebagai investment insan. 10% dari 16.000 catat sebagai non-controlling interest. Nah, berarti di sini kemudian depreciation expense-nya 4.000, equipment-nya 2.000. Jadi ini masih masuk kategori jurnal yang nomor 2 untuk mengeliminasi intercompany profit and losses. Kemudian yang ketiga, yang C adalah untuk building ya, karena kita punya 3 aset. Jadi A ini untuk tanah, B untuk equipment, C untuk building. Nah, untuk building pada tahun 2018 itu kan beli spam, jual building, jual gedung ke Sun tahun 2018. Gainnya 32. Maka pada saat itu pula gain tersebut harus karena pada first year gain tersebut harus kita jurnal seperti ini ya. Kita jurnal 432.000, kemudian buildingnya 32.000 di sisi kredit, gain on buildingnya debit sehingga hilang nanti. Kemudian accumulated depreciation 4.000 dan depreciation expense-nya 4.000. Ini masih masuk kelompok kategori akun nomor 2, mengeliminasi intercompany profit and losses. Nah, baru yang ketiga, mengeliminasi income and dividend. Di sini kita bisa lihat angkanya adalah income sebesar 52.600,
Kemudian dividen dan investmentnya sebesar 27.000 dan 25.600. 52.600 kita ambil dari ini ya. Jadi income pada tahun berjalan pada tahun 2018 52.600. Nah, ini. Dividennya juga 27. Berarti di sini 27. Di sisanya berarti investment. Sama juga non controlling interest. Non-controlling interest adalah 8.400, kemudian dividen 3.000, dan non-controlling interest ini adalah non-controlling interest share 8.400. Caranya ngitungnya kita bisa pinjem bagaimana cara ngitung ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mengeliminasi akun resiprokal. Dalam hal ini adalah investment in S dan juga NCI yang beginning ya, dengan akun modal saham dan saldo laba dari anak perusahaan. Oke, kita masuk pada sesi yang terakhir, 6.9. Bagaimana kalau inventory purchase for use as an operating asset? Nah, di sini dijelaskan. POP itu menjual komputer. Dia menjual komputer dan memproduksinya dengan harga 150.000. Jadi cost-nya 150.000. Dijual kepada Son. Dijual kepada Son dengan harga 200.000. Bagi POP, komputer itu adalah barang dagang. Karena dia memproduksi komputer. Tetapi bagi Son, karena dia tidak bergerak pada bisnis jual beli komputer, tetapi dia membutuhkan komputer untuk operasional kantor, maka komputer itu akan dicatat sebagai aset tetap, akan dicatat sebagai peralatan. Ingat di sini cost-nya 150, dijual dengan harga 200. Usia pakainya 5 tahun, penyusutannya straight line method, sehingga ada gross profit 50.000. Nah, pertanyaannya, bagaimana jurnal konsolidasinya, jurnal eliminasi dan penyesuaian? Kita harus kembali kepada chapter sebelumnya. Ketika inventory, maka untuk menghapus intercompany sales, jurnalnya adalah sales pada cost of sales atau cost of goods sold. Di sini salesnya 200.000, cost of sales credit 150.000. Equipmentnya adalah 50.000 kita kredit ya kan. Karena di sini sales 200, cost of sales adalah 150.000. Jadi biar balance, equipment akan kita kredit 50. Kenapa kita kredit 50? Karena kan di sisi anak perusahaan itu akan mencatat ketika dia membeli dari POP, dia akan mencatat equipment pada cash, katakanlah kalau belinya cash. Equipment 200.000 pada cash 200.000. Nah, kalau untuk konsolidasi, equipmentnya ini nilainya terlalu tinggi karena costnya 150, maka agar sesuai dengan cost awal, maka nilai equipment yang semula 200 harus kita kreditkan sebesar kelebihannya itu, yaitu kelebihannya 50.000. Maka equipmentnya kita kreditkan sebesar 50. Sehingga dengan demikian kita bisa buat jurnal selanjutnya, yaitu untuk mengakui piecemeal recognition ya, untuk mengakui, mengeliminasi penyusutan ya. Di sini jurnalnya adalah accumulated depreciation pada depreciation expense. Ini adalah piecemeal recognition. 10.000. Dari mana 10.000? Dari 50.000 dibagi 5 tahun, ketemu angka per tahunnya adalah 10.000. Nah, berarti kalau sudah diakui sebesar, kan unrealized profit 50.000, sudah diakui dieliminasi sebesar 10.000, berarti masih ada 40.000 unrealized profit. Nah, 40.000 unrealized profit ini akan kita jurnal pada tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada subsequent year. Nah, pada subsequent year, pada tahun-tahun setelahnya,
anggaplah ini tahun 2021 belinya ya, ini adalah jurnal pada tahun 2021, maka pada tahun 2022, 2003, 2004, dan 2005 perlu dibuat yang namanya akun subsequent jurnal untuk subsequent year. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi kita tulis berapa yang belum terrealisasi, yaitu 40.000. Maka kita tulis di sini investment in Son, catat sebagai investment 40.000. Kemudian accumulated depreciation-nya semula kan 10.000, kita tambah 10.000 pada tahun pertama 10.000, tahun kedua 10.000, berarti kan pada tahun kedua subsequent year itu kan nilainya adalah 20.000. Equipment-nya 50.000. Kemudian depreciation expense-nya adalah 10.000. Ingat, jurnal ini bisa kita pecah jadi dua, tergantung. Kalau paham dengan cara ini silahkan, tapi kalau agak kesulitan boleh dipecah menjadi dua. Caranya adalah investment in Son 40.000, kemudian equipment 50, equipment in Son 40.000, accumulated depreciation 10.000, kemudian equipment 50.000. Itu yang pertama. Yang kedua adalah accumulated depreciation 10.000, depreciation expense 10.000. Ya, itu adalah dipecah menjadi dua. Saya pikir cukup untuk pembahasan materi bagian yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.